Pada kali ini, saya akan membacakan identitas perusahaan yang kami ambil dari kasus Citibank Indonesia. Nah, identitas dengan nama perusahaan Citibank N.A. Indonesia yang beralamatkan di Citibank Tower, SCBD, Lot 10, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta, Indonesia. Nah, jenis perusahaan itu perusahaan publik yang tanggal didirikannya itu 16 Juni 1812 di New York, Amerika Serikat, dan berkantor pusat di New York City juga di Amerika Serikat. CEO Mary McNiff, dan induk dari perusahaan ini adalah Citigroup. Websitenya ada www.citigroup.com. Latar belakang kasus. Kasus pembobolan dana nasabah Citibank senilai 40 miliar oleh Ineng Malinda alias Malindadi yang menjabat sebagai Relationship Manager Citigold di bank tersebut merupakan salah satu kasus hukum di tahun 2011 yang menyita perhatian banyak masyarakat. Karena angka yang fantastik dan memang gaya hidup Melinda dan suaminya yang super mewah. Pembobolan simpanan nasabah kakap oleh Melinda selama kurang lebih 3 tahun berakhir 23 Maret 2011 setelah 8 penyidik dari Direktorat Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri menangkap Melinda di apartemennya di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Tim dari Mabes Polri bergerak setelah mendapat laporan pihak Citibank pada bulan Januari. Modus yang digunakan Melinda yakni dengan menyalahgunakan kepercayaan nasabah kakap dengan memberi belangko kosong untuk ditandatangani agar memudahkan transaksi. Disinilah Melinda mencuri uang tersebut sedikit demi sedikit tanpa disadari oleh pemilik rekening melalui persengkokolan dengan bawahannya yaitu Dwi Herawati, Novianti Iriana, dan Betaria Penjahitan selaku head teller Citibank. Jaksa penuntut umum mendakwa Melinda melakukan penggelapan dan pencucian uang dalam kurun waktu 22 Januari 2007 hingga 7 Februari 2011 melalui 117 transaksi, di mana 64 transaksi antaranya dalam bentuk pecahan rupiah senilai 27,36 miliar dan 53 transaksi senilai 2,08 juta dolar Amerika Serikat. Saya Nida Pandita, NPM 138. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai landasan teori yang tidak diterapkan oleh karyawan yaitu Melindadi selaku manajer relationship-nya. Yang pertama, dia tidak dapat menjaga komitmen untuk berperilaku terhormat dalam melayani klien. Yang kedua, dia tidak memiliki pertimbangan moral dan profesional dalam kegiatan yang dilakukannya. Yang ketiga, dia bertindak melampaui batas bukan dalam kerangka pelayanan serta tidak menghormati atau menjaga kepercayaan klien. Yang keempat, dia tidak mampu menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang terus-menerus untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Yang kelima, dia tidak memiliki integritas yang mengharuskan seorang profesional untuk bersikap jujur, berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Yang keenam, dia tidak mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian profesional. Akibatnya, terjadi benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Saya Ayu Mugi Pratiwi, NPM 16133100187. Di sini saya akan membahas mengenai opini penulis terhadap masalah yang terjadi pada masalah Melinda DE atau yang terjadi pada kasus Citibank ini. Jadi, menurut penulis, modus kejahatan perbankan bukan hanya soal penipuan, tetapi juga tentang lemahnya pengawasan internal bank terhadap sumber daya manusianya. Dan dalam kasus ini, pembobolan dana nasabah yang dilakukan oleh Melinda menunjukkan bahwa bukan saja sistem dan prosedur operasi yang bolong, tapi pengawasan internal Citibank Indonesia telah lemah, ditambah ketidakpatuhan Citibank terhadap peraturan Bank Indonesia dan instruksi Bank Indonesia tentang persyaratan sertifikasi pejabat bank dan rotasi karyawan dalam hal ini terhadap Melinda. Baik, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kode etik apa saja yang telah dilanggar dalam kasus Citibank ini. Jadi dari 9 pilar kode etik ada 3 kode etik yang dilanggar. Yang pertama yaitu setiap banker harus patuh dan taat kepada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
Dan dalam kasus ini terbukti Malinda tidak patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan karena dia telah melakukan penggelapan dan pencucian uang. Kemudian, kode etik yang dilanggar yang kedua yaitu seorang banker tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Dan dalam kasus Melinda ini, Melinda terbukti melanggar kode etik karena dia telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai hubungan pengelola Citibank, yaitu sebagai wakil presiden, dengan mengajukan belangko kosong untuk ditandatangani oleh nasabahnya. Kemudian kode etik yang dilanggar yang ketiga yaitu mengenai seorang banker tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya dan lembaganya. Dan dalam kasus ini jelas Melinda telah melakukan perbuatan tercela tersebut. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya, Hilda Aziza, akan melanjutkan presentasi mengenai solusi-solusi pada kasus Melinda di perusahaan Citibank. Solusi yang pertama yaitu ada memperkuat penegakan hukum, di mana penegakan hukum ini harus dilaksanakan dengan membersihkan aparat penegak hukum. Jika jaksa, polisi ataupun hukum masih kotor, maka penegakan hukum ini sulit akan diwujudkan. Kemudian yang kedua ini solusinya yaitu memperbaiki dua kelemahan mendasar pada Bank Indonesia yaitu pengawasan dan koordinasi. Kemudian yang ketiga yaitu ada memperketat proses perekrutan SDM sehingga yang diterima benar-benar yang mempunyai kredibilitas tinggi, dimana selain dari sisi skill atau knowledge itu sendiri pada karyawan terutama di profesi bank, semuanya harus dipenuhi agar menyangkut untuk kejujuran dan komitmen itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada setiap perusahaan di Indonesia untuk menerapkan manajemen risiko dengan baik guna untuk mengurangi penggelapan uang nasabah oleh karyawan terutama di kasus ini. Jika penggelapan terjadi, maka bank akan lebih siap menanggapi permasalahan tersebut dengan menerapkan manajemen risiko yang lebih baik.